Judulnya kita akan membahas tentang latihan ulangan gerak dan hukum Newton. Nah, materi ini teman-teman sudah kerjakan kemarin, sudah dipelajari, dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih bentuk-bentuk soal tentang gerak benda dan hukum Newton. Yang pertama, kita review sedikit. Unsur-unsur dalam gerak. Ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jadi yang umum itu ada 5 ini. Nah, jarak dan perpindahan ini merupakan dua komponen yang mirip. Jadi anak-anak harus bisa membedakan apa itu jarak dan perpindahan. Kalau kita analogikan sebagai seekor kelinci yang ingin mengambil wortel, kemudian dia bergerak membentuk lintasan yang berbentuk seperti parabola atau setengah lingkaran. Nah, pergerakan kelinci keseluruhan ini kita sebut sebagai jarak. Kemudian untuk perpindahannya itu kita hanya menghitung dari kedudukan awal ke kedudukan akhir yang ditarik garis lurus. Jadi untuk jarak itu merupakan panjang keseluruhan lintasan, total lintasan yang ditempuh, sedangkan untuk perpindahan itu hanya perubahan kedudukan awal ke kedudukan akhirnya. Selanjutnya, jarak dan perpindahan ini nanti digunakan untuk menghitung kelajuan dan kecepatan. Contoh untuk menghitung jarak dan perpindahan, itu ada sepeda dari titik A, dia pergi ke titik C, dan melalui titik B. Sudah pernah ya ini? Jadi sepeda ini dari titik A, Ibu gambarkan di sini, dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Nah, jaraknya itu adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh sepeda ini. Berarti jarak yang ditempuh sepeda ini ada 4 meter dan ada 3 meter, sehingga total jaraknya adalah 7 meter. Lalu untuk perpindahannya tadi kita sudah mengetahui ditarik dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, kita tarik garis lurus, sehingga kita di sini bisa menghitung nilai perubahan kedudukannya, yaitu 5 meter, karena ini merupakan segitiga istimewa, 3, 4, dan 5. Jadi untuk perpindahannya nilainya adalah 5 meter. Selanjutnya, jarak dan perpindahan digunakan untuk menghitung kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk kelajuan itu merupakan jarak yang ditempuh benda dalam satuan waktu. Jadi pasangannya kelajuan itu untuk menentukan jarak, sedangkan kecepatan itu jarak untuk menentukan kelajuan, dan perpindahan itu digunakan untuk menentukan kecepatan. Rumusnya sama untuk kelajuan dan kecepatan, sama-sama nilainya P sama dengan S per T. Tapi untuk penggunaannya nanti berbeda di S-nya ini. Kalau yang ditanyakan kelajuan, berarti yang digunakan adalah total keseluruhan yang ditempuh, sedangkan kalau yang ditanyakan kecepatan, yang digunakan adalah perpindahan kedudukan dari benda tersebut. Bisa dipahami ya, ini hanya review dulu. Selanjutnya, komponen atau unsur-unsur dalam gerak yang selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi misalkan di sini ada mobil
awalnya bergerak dengan kecepatan V0. V0 itu kecepatan awal. Dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian selama 2 detik, T-nya 2 sekon, mobilnya itu menambah kecepatannya menjadi PT sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini kan berubah dari 10 ke 20. Perubahan kecepatan ini dalam tiap waktunya itu yang dinamakan percepatan. Kalau kita hitung, rumus dari percepatan di pojok kanan atas, A sama dengan delta V per delta T. A-nya itu percepatannya, kemudian delta V itu perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu tempuhnya. Kalau kita hitung itu A sama dengan delta V, kita uraikan menjadi PT min V0. PT itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu tempuhnya. Jadi kecepatan akhirnya 20 dikurangi kecepatan awalnya 10 dibagi waktu tempuh mobil itu 2 sekon. Nilainya sekon kuadrat. Untuk percepatan sendiri dia bisa bernilai negatif dan bernilai positif. Kalau gerak bendanya itu semakin cepat, misalkan sebuah mobil yang berada di lintasan turunan, nah ini gravitasi. Jadi percepatannya dia bernilai positif karena kecepatannya selalu bertambah. Sedangkan untuk mobil yang menaiki lintasan atau berada di lintasan yang naik, dia akan melawan gaya gravitasi sehingga kecepatannya akan berkurang. Dan ini yang disebut tadi komponennya ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kita masuk ke soal yang pertama. Yuk, yang bisa menjawab, sebutkan namanya dan nomor absennya berapa. Soal nomor 1 dulu. Ada yang bisa menjawab? Bukan namanya, Ibu catat sebagai keaktifan di kelas. Yuk, berani aja, nggak usah takut, tidak perlu takut salah. Ferry Sonianto. Oke. Jawabannya apa, Mas Ferry? Satu aja, nomor 1 aja. Nomor 1 D. D. Oke, terima kasih. Kita bahas dulu. Udah dicatat ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu takut. Kita di sini belajar sama-sama. Nanti yang salah bisa jadi benar, yang nggak tahu bisa jadi tahu, dan yang nggak berani bisa jadi berani. Jadi nggak usah takut untuk menjawab. Sebuah benda dikatakan bergerak jika jawaban Mas Ferry D. Kedudukan benda terhadap titik acuan berubah. Teman-teman yang lain sudah bisa memahami ya, ini sudah dijelaskan kemarin di video Ibu. Jawabannya benar, jawabannya yang D, yaitu kedudukan benda terhadap titik acuan berubah. Kemarin dijelaskan, misalkan ada sebuah mobil yang dia itu berada di dekat pohon.
Nah, yang pertama ini mobilnya ada di dekat pohon. Kemudian mobilnya bergerak menjauhi pohon. Nah, pohonnya ini kita namakan sebagai titik acuan. Selanjutnya kita kan bisa mengatakan ada mobil yang bergerak menjauhi pohon. Nah, di sini mobil itu sebagai benda yang bergerak dan pohon sebagai titik acuannya. Jadi sebuah benda bisa dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuannya. Jadi sudah benar ya. Awalnya mobil ini ada di dekat pohon, kemudian dia bergerak menjauhi pohon, sehingga kita bisa mengatakan bahwa mobilnya itu bergerak dan menjauhi pohon. Jawabannya nomor 1D. Nomor 2, hampir mirip, hanya beda optionnya. Yuk, siapa lagi yang bisa menjawab? Mas Farel? B, Bu. Ada yang mau menjawab? Nomor 2. Namanya siapa? Rifarel. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Rifarel. Kita bahas. Nomor 2, soalnya sama. Sebuah benda dikatakan bergerak jika optionnya yang A, benda yang dijadikan titik acuan dalam keadaan diam. Yang B, benda yang dijadikan titik acuan dalam keadaan bergerak. Kemudian yang C, ada benda lain yang sedang bergerak, dan D, ada benda lain dalam keadaan diam. Nah, di sini Mas Farah tadi menjawab B, benda yang dijadikan titik acuan dalam keadaan bergerak. Oke. Jadi pertama kita harus pahami dulu titik acuan itu yang masih. Nah, di sini di lomba ini tadi titik acuan itu adalah pohon. Mas Farel ikut tanya apakah pohonnya ini bergerak? Tidak. Ya, berarti titik acuannya bergerak atau tidak? Mas Farel, pohonnya ini bergerak, tidak bergerak, jadi titik acuannya bergerak atau tidak? Tidak. Ya, jadi yang dijadikan titik acuan ini adalah pohonnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang bergerak itu adalah bendanya si mobilnya ini. Ini yang bergerak. Tetapi titik acuannya ini dalam keadaan tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Jadi nomor 2 jawabannya yang benar adalah A. Nah, Mas Farel sudah bisa memahami sekarang? Sudah. Ya, siap. Teman-teman lain begitu juga ya. Jadi yang bergerak itu bendanya, untuk titik acuannya itu tidak bergerak. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yuk, siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Namanya siapa? Kok hilang? Mas Gilang, silakan. Jawabannya apa, Mas? A. Ya, terima kasih. Kita bahas. Pernyataan di bawah ini yang merupakan gerak semu. Mas Gilang, gerak semu itu apa sih?
Kondisi sebuah benda yang sebenarnya diam namun tampak seolah bergerak. Betul. Yang A, penumpang yang duduk diam berada di dalam mobil yang sedang melaju. Nah, di sini Ibu pernah memberikan contoh ya, memang ada penumpang yang berada di dalam mobil, kemudian diam dan melihat keluar jendela, lalu seolah-olah gedung atau pohon yang ada di luar jendela itu bergerak mendekati kita. Nah, itu ketika kita jadi penumpangnya, Mas. Yang option A kita pahami, penumpang yang duduk diam berada di dalam mobil yang sedang melaju. Di sini kata-katanya penumpang yang duduk diam berada di dalam mobil yang sedang melaju. Berarti kita itu melihat kalau di dalam sebuah mobil ada penumpang yang sedang diam. Nah, jadi kalimatnya ini bukan seperti contoh yang dulu, bukan seperti contoh yang ketika kita berada diam di dalam mobil, kemudian melihat keluar jendela, dan seolah-olah gedung yang ada di luar kita bergerak mendekati kita. Itu berbeda ya, Mas Gilang ya? Ibu. Jadi di sini option yang A ini maksudnya kita itu ada di luar mobil. Ini kita. Nah, kita itu melihat kalau ada orang-orang di dalam mobil ini, mereka lagi duduk terdiam di dalam mobil yang sedang bergerak. Nggak apa-apa, kan namanya diskusi. Sudah bagus, sudah berani. Nah, jadi option yang A ini memposisikan kita ada di sini, jadi bukan ada di dalam mobilnya. Seperti itu. Jadi option yang A ini kurang tepat. Tapi ini cukup mengecoh. Jadi nanti kalau ada soal yang seperti ini lagi, semoga anak-anak sudah tidak terkecoh. Dipahami dulu optionnya ya. Kemudian yang B, sepeda motor sedang melaju kencang di jalan. Berarti kita melihat kalau ada orang naik motor. Gimana ya gambar naik motor? Ya gitulah ya. Ini gambar naik motor. Ini untuk yang B ini juga gerak yang nyata. Kalau yang A ini gerak nyata karena kita melihat orang di dalam mobil itu nyata-nyata dia diam. Yang C, bantuan kipas angin yang nyata juga. Kalian bisa menjawab apakah matahari itu bergerak? Tidak. Ya, tidak. Siapa tadi jawab? Husna, Bu. Mbak Husna. Ya. Yang bergerak siapa, Mbak? Matahari atau bumi? Bumi. Benar. Jadi yang bergerak itu si buminya, bukan mataharinya. Nah, bumi, cukup Mbak, terima kasih. Bumi itu kan bergerak mengelilingi matahari dari barat ke timur. Jadi seolah-olah kita melihat bahwa matahari bergerak dari timur ke barat. Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Padahal yang aslinya bumi yang bergerak mengitari matahari. Nah, jadi gerak matahari ini yang dinamakan adalah gerak semu. Padahal dia diam, tapi seolah-olah dia bergerak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Yo, masih gampang nih nomor 4. C, Bu. Mbak Muklisatun Hasanah. Oke, bentar Ibu catat dulu. Mbak, panggilannya siapa? Lisa. Lisa. Lisa, oh iya boleh. Nomor 4, Mbak Lisa menjawab C, perpindahan duden 5 meter. Oke, kita bahas bareng-bareng yuk. Duden berjalan lurus ke barat sejauh 10 meter.
Misalkan di sini arah barat, ganti. Misalkan di sini arah barat, kemudian di sini arah timur. Nah, selanjutnya kita gambarkan dari titik tengah, Duden berjalan lurus ke barat sejauh 10 meter. Berarti seperti ini. Kita anggap ini 10 meter pura-puranya. Kemudian dia berbalik ke timur sejauh 15 meter. Nah, berbalik ke timur itu kita menghitungnya dari ujung si Duden berhenti tadi. Tadi kan ke barat 10 meter. Nah, dari sini dia balik ke timur sejauh 15 meter. Kemudian, manakah yang benar menurut kejadian di atas? Jadi, ditanyakan ini adalah antara jarak tempuh dan perpindahan. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalau jarak itu adalah total keseluruhan lintasan yang dilalui, sedangkan untuk perpindahan itu hanya dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Jadi kalau totalnya untuk jarak kita hitung dari pergerakan awal yaitu 10 meter ditambah 15 meter. Jadi jarak totalnya itu adalah 25 meter. Sedangkan untuk perpindahannya kita menghitung dari titik awalnya itu di sini, kita kasih posisi A, ke titik akhirnya di sini kita kasih posisi C, berarti tinggal kita tarik garis lurus di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang dinamakan sebagai perpindahan. Karena dia berbalik arah, berarti kita bisa menghitung nilai perpindahannya dari pergerakan awal, yaitu 10 meter, kemudian pergerakan akhirnya 15 meter, berarti selisihnya ini merupakan bagian dari Mbak Lisa itu ya. Masih gampang, selanjutnya. Atau boleh di screenshot dulu, nanti diganti di buku catatan. Silahkan di screenshot, Ibu kasih waktu 3, 2, 1. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Yang paling atas dulu. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Dibaca, dipahami, dijawab. D, Bu. Siapa ya? Mbak Is. Yang paling atas Mbak Bais menjawab D. Gerak kereta dengan kecepatan tetap di atas rel yang lurus. Oke. Jawaban dari Mbak Bais sudah benar. Jawabannya D. Kita bahas sedikit. Gerak lurus beraturan disingkat jadi GLB. Gerak lurus beraturan. Nah, yang dimaksud GLB itu apa? GLB itu adalah gerak benda, itu G-nya gerak benda, L-nya pada lintasan yang lurus, dan B dengan kecepatan yang beraturan. Jadi ciri-cirinya kalau kita tuliskan, gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, misalkan ada sebuah motor yang dia berada di sebuah jalan raya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi selama berada di jalan raya ini, dia kecepatannya tetap atau tidak berubah 72 km per jam. Jadi ini
yang dinamakan sebagai gerak lurus beraturan atau kecepatannya tetap. Nah, kemudian ciri selanjutnya, karena kecepatannya tetap, berarti dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Tadi kan perubahan kecepatan itu dinamakan sebagai percepatan. Nah, karena kecepatannya tidak berubah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai percepatannya sama dengan 0. Yang A, gerak batu jatuh bebas. Sebuah batu yang dijatuhkan dari atas tanpa ada halangan, dia akan mengalami sebuah gaya tarik yang menyebabkan dia jatuh. Namanya gaya tarik bumi, atau kita bisa menyebutnya dengan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini dia memiliki percepatan yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga yang option A, gerak batu jatuh bebas, itu bukan GLB, tapi GLBB, dipercepat, karena nilai percepatannya itu adalah positif 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian gerak bola yang ditendang oleh kiper. Nah, ini bola yang ditendang oleh kiper kemungkinan besar akan membentuk lintasan menyerupai bola, atau kalau di fisika, di IPA itu lintasan namanya membentuk lintasan parabola. Jadi bukan lintasan garis lurus. Jadi jawaban B salah, jawaban A tadi juga salah. Yang C, gerak sepeda motor melalui jalanan yang menurun. Yang C ini hampir sama dengan yang A. Dia dipengaruhi oleh yang namanya percepatan gravitasi. Nah, ini silakan yang bisa Saya, menjawab. Bu. Benar, namanya siapa? Lisa. Oh, udah keluar. Oke. Apa jawabannya, Mbak Lisa? D. 0,5 meter per sekon kuadrat. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Kita bahas bareng-bareng. Dibaca dulu soalnya buat yang belum baca soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 7 meter per sekon dalam waktu 10 sekon. Mobil tersebut memiliki kecepatan 12 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah percepatan yang dialami oleh mobil tersebut. Jadi ketika kita menghadapi soal perhitungan seperti ini, kita harus pintar mencari tahu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan. Kita mulai dari yang diketahui. Di sini ada mobil bergerak dengan kecepatan awal. Ada kata-kata kecepatan awal. Berarti kecepatan awal itu simbolnya V0 sama dengan 7 meter per sekon. Dalam waktu 10 sekon. Nah, ini waktu simbolnya T. T-nya sama dengan 10 sekon. Selanjutnya, mobil tersebut setelah bergerak selama 10 sekon, dia memiliki kecepatan 12 meter per sekon. Atau kita menyebutnya dengan kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir simbolnya PT. 12 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan mobil tersebut. Selanjutnya kita bisa menghitung rumus dari percepatan. Tadi sudah Ibu tulis, A sama dengan A-nya A kecil ya, jangan A besar. Percepatan itu simbolnya A kecil, delta V dibagi delta T. Delta V ini adalah perubahan kecepatan, sedangkan delta T ini adalah perubahan waktu atau selang waktu tempuhnya. Kemudian kita masukkan delta V kalau kita uraikan menjadi VT dikurangi V0. VT itu V akhir dikurangi V0 itu kecepatan awal dibagi waktu. Ini V-nya
V kecil, bukan V kapital. Hurufnya kecil semua ini. Lalu kita masukkan nilainya. VT-nya nilainya mana ya? 12 meter per sekon dikurangi V0-nya 7 meter per sekon dibagi T-nya 10 sekon. Nah, di sini kita bisa hitung 12 dikurangi 7 nilainya 5, kemudian dibagi 10 sama dengan 5 dibagi 10 itu 1/2 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini satuan dari percepatan meter per sekon kuadrat. Jangan sampai jauhnya dengan Mbak Alisa yang D. Ibu. Mbak Bais menjawab C, 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita bahas. Coba dulu deh buat teman-teman yang lain yang belum menghitung, coba dulu dihitung yang paling bawah. Ibu kasih waktu 1 menit. 1 sampai 2 menit. Tunggu teman-temannya ya Mbak Bais ya. Caranya sama seperti nomor 2 yang dicari percepatannya. Jadi tinggal dihitung, dimasukkan nilai VT-nya, dimasukkan nilai V0-nya, kemudian dibagi T-nya. Nah, di sini yang perlu teman-teman catat itu adalah satuannya nih. Di sini kan ada kecepatan awalnya 72 km per jam. Nah, itu dijadikan meter per sekon dulu. 72 km per jam itu sama dengan berapa meter per sekon. Caranya yang atas ini kan kilometer, dijadikan meter. Jadi dikali 1000. Jadi 72.000. Kemudian yang bawah itu kan 1 jam. Per jam itu per 1 jam. Satu jam dijadikan sekon sama dengan 3.600 sekon. Nah, ini tinggal dihitung. Ini coret, 72 dibagi 36, nilainya 2, yang ini sisa 1 atau habis sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini nilai kecepatan awalnya. Kemudian untuk kecepatan akhirnya, di sini ada clue mobil direm sehingga berhenti. Jadi nilai kecepatan akhirnya karena dia mobil sudah kita bahas. Caranya sama seperti yang atas, jadi kita tinggal masukkan nilainya. Yang ditanyakan sama-sama percepatan.
Jadi percepatan sama dengan delta P dibagi delta T. Delta P-nya PT dikurangi V0 dibagi waktu tempuh. Jadi nilai VT-nya 0 karena kecepatan akhir 72 km per jam itu tadi, jadi dikonversi ke meter per sekon menjadi 20 meter per sekon dibagi P-nya waktu tempuhnya 10 sekon. Jadi nilainya 0 dikurangi 20 itu sama dengan negatif 20 dibagi 10 sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang D. Negatif di sini menunjukkan apa sih? Kalau ada negatifnya, jadi negatif ini menunjukkan bahwa percepatannya itu bernilai negatif. Tadi kan sudah dijelaskan kalau percepatan itu dia bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif. Kalau yang negatif berarti gerak bendanya itu diperlambat. Kalau yang percepatan bernilai positif itu gerak bendanya dipercepat. Jadi kalau untuk kasus yang ini dia sesuai ya. Awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian dia berhenti. Jadi kecepatannya semakin berkurang sehingga nilai dari percepatannya itu bernilai negatif. Kalau di option A, B, C, D ini tidak perlu tulis negatifnya. Atau nanti tergantung yang buat soal, suka-suka yang buat soal. Silakan boleh di screenshot. Kalau sudah, kita lanjut. Atau ada yang mencatat? Yang belum selesai mencatat angkat tangannya. Tidak ada ya. Screenshot semua. Kalau screenshot nanti disalin ya di buku tulisnya. Jangan sampai tidak, nanti tidak hilang ketika membersihkan file-file di HP kalian atau di laptop kalian. Lanjut ke nomor 7, silahkan dibaca dulu. Kemudian coba dikerjakan yang belum mengerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Dua menit dari sekarang, silahkan dikerjakan dulu. Ditulis yang diketahui apa, yang ditanya apa.
Silakan yang sudah menemukan jawabannya. A, B, C, D. Siapa ya ini? Alisa, Bu. Oke, Alisa. Jawabannya berapa? Apa? C. C. 100. Oke, terima kasih. Kita bahas dulu. Bentar. Diketahui kelajuan awal sebuah mobil adalah 72 km per jam. Mobil tersebut direm dan berhenti setelah menempuh perpindahan sejauh 2 km. Yang ditanyakan, waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan tersebut adalah, Mbak Alisa, boleh Ibu minta tolong di-spill cara kamu mengerjakan biar teman-temannya tahu. Yang pertama, diketahui apa, Mbak? Diketahui kelajuan awal 72 dijadikan meter per sekon, Iya. 10 meter per sekon. Iya. Terus? Jaraknya 2 km dijadikan meter, sama dengan 2000 meter. Mencari itu jarak dibagi kelajuan sama dengan 2000 dibagi 20 sama dengan 100 sekon. Ulangi. Oh gitu. Jadi seperti ini ya caranya. Mbak Alisa, T sama dengan V0 per S sama dengan kebalik. S per V0 ya. 2000 dibagi 20. Mbak Alisa, cara mengerjakannya seperti ini, betul? Iya, Mbak. Bu. Oke, kita bahas. Terima kasih Mbak Alisa sudah berani menjawab. Jadi yang pertama, di sini kita amati dulu geraknya mobil itu apa sih? Jadi kemarin kan Ibu sudah menjelaskan, ada yang namanya GLB, ada yang namanya GLBB. Nah, ketika ada soal, kita analisis dulu geraknya itu masuk ke GLB atau masuk ke GLBB. Nah, untuk rumus GLB itu kan hanya ada satu, yaitu V sama dengan ya mohon maaf ada abang paket datang. Kita lanjut sampai mana tadi? Yang pertama kita analisis dulu geraknya itu masuk GLB atau GLBB. Selanjutnya kita tentukan menggunakan rumus yang apa. Kalau GLBB ini rumusnya ada banyak, ada 3, 1, 2, dan 3. Ibu kasih nomor itu. Untuk yang nomor 1 dan bawahnya ini sama, hanya penulisannya berbeda. Yang A-nya itu tadi di kanan, dia dipindah di kiri sehingga membuat rumus dalam bentuk seperti ini. Ini rumusnya sama, hanya cara penulisannya berbeda.
Oke, kita baca. Kelajuan awal sebuah mobil adalah 72 km per jam. Kemudian mobil tersebut direm dan berhenti. Nah, ada kata-kata direm dan berhenti. Jadi di sini kita bisa tuliskan yang diketahui P0 72 km per jam. Ini anak-anak tidak usah menghitung dijadikan meter per sekon, langsung saja ditulis 20 meter per sekon. Sudah bisa. Karena tadi kita sudah hitung ya, jadi sudah tahu langsung aja. Kemudian ada kata-kata direm dan berhenti. Berarti ada kecepatan kedua, Mbak, ada kecepatan akhirnya sama dengan 0 meter per sekon karena dia direm dan berhenti. Setelah menempuh perpindahan sejauh 2 km dan S-nya itu sejauh 2 km atau 2000 meter. Nah, karena ada kecepatan awal dan ada kecepatan akhir yang nilainya itu berbeda, maka dia ada yang namanya perubahan kecepatan. Sehingga karena ada perubahan kecepatan ini, kita bisa menamainya sebagai A atau mensimbolkannya sebagai A. Nah, di sini dari clue awal, di sini ada perubahan kecepatan. Karena ada perubahan kecepatan ini sudah otomatis dia bukan gerak GLB, tapi gerak GLBB. Kalau gerak GLB itu kan kecepatannya konstan, misal 20 meter per sekon, berarti sampai akhir tetap 20 meter per sekon. Tapi di sini kecepatan akhirnya 0 meter per sekon. Jadi sehingga terjadi perubahan kecepatan dan geraknya masuk ke GLBB. Kemudian kalau sudah tahu geraknya GLBB, soal biasanya digunakan lebih menggunakan antara rumus yang itu adalah waktu, tapi ada waktu menggunakan T-nya kita bisa, kalau Ibu gunakan rumus yang pertama ini disesuaikan. Yang ditanyakan apa? T. Kan ada T. Kalau kalian menggunakan langsung rumus yang ketiga, ini T-nya nggak ada, berarti kalian tidak bisa mencari T. Jadi antara rumus kedua dan yang pertama. Ibu gunakan rumus yang pertama saja. PT sama dengan V0 plus AT. Ini V-nya V kecil ya, bukan V kapital. VT-nya sama dengan 0. Kecepatan akhirnya itu berhenti sama dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon ditambah percepatan dan dikalikan waktu. Yang ditanyakan adalah waktunya, jadi kita lingkari dulu. Yang ditanyakan selalu dilingkari. Kemudian di sini kita sudah bisa menghitung waktu atau belum? Karena masih ada satu komponen yang belum diketahui, yaitu A-nya. Jadi kita gunakan rumus yang lain untuk mencari nilai A-nya. Ini tadi rumus. Kita gunakan rumus yang selanjutnya untuk mencari komponen yang tidak diketahui. Nah, ini yang dimaksud dengan menggunakan lebih dari satu rumus untuk menyelesaikan satu soal. Lalu untuk mencari A-nya kita gunakan rumus yang mana? Nah, ini tadi kan ada dua komponen yang belum diketahui nih, ada A dan T. Jadi usahakan
Misalkan kalian menggunakan rumus selanjutnya yang hanya diketahui salah satunya saja. Kalau ada dua yang, misal nih, yang pertama ini kan A dan T, dua-duanya belum diketahui. Yang ini juga, kemudian yang ini dua-duanya belum diketahui, nanti nggak ketemu-ketemu. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, ini hanya ada komponen A saja, T-nya di sini tidak ada. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ketiga. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus berapa nilai A-nya? Belum ada yang ketemu nilai A? Kalau dihitung 20 kuadrat ini sama dengan 400. Kemudian 0 kuadrat itu tetap 0. Ditambah 2A kali 20. Berarti 2 kali 2000 sama dengan 4000A. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai A sama dengan salah. Jadi VT-nya ini yang 0. V0-nya yang 20 kebalik. Jadi VT-nya ini 0 kuadrat V0-nya 20 kuadrat. Jadi nilai VT kuadratnya 0 kuadrat ini tetap 0. Kemudian 20 kuadrat itu 20
0 sama dengan 20 kuadrat 400. Nah, seperti ini. Berarti 4.000-nya tetap di kanan, 400-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif 400. Jadi kita bisa menghitung nilai A-nya sama dengan negatif 400 dibagi 4.000. Sehingga nilai A-nya kita bisa menentukan sama dengan coret, kemudian 4-nya sama 4, jadi negatif 1/10 sama dengan negatif 0,1 meter per sekon kuadrat. Nah, sudah ketemu nilai A-nya nih, ini baru ketemu nilai A. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang pertama untuk mencari nilai T. Ingat, tujuan awal kita itu untuk mencari nilai T, bukan mencari nilai A. Hanya saja tadi kan belum diketahui nilai A-nya, jadi kita cari menggunakan persamaan yang kedua. Kita masukkan, cari nilai T-nya 0 sama dengan 20 ditambah nilai A-nya negatif 0,1 dikalikan T. Kemudian 0,1 T sama dengan 20, sehingga nilai T-nya 200 sekon. Seperti itu. Lumayan panjang ya ibu tanya cewek ya. Mbak Lisa dulu deh, Mbak. Keluar. Jadi seperti itu cara menentukannya. Kita cari tahu dulu yang pertama geraknya di soal itu merupakan GLB atau GLBB. Kemudian baru ditentukan apa yang ditanyakan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi untuk kasus GLBB ini kalau geraknya pada lintasan yang lurus, atau mendatar itu biasanya digunakan lebih dari satu rumus untuk menyelesaikan soal. Ibu rapikan dulu. Boleh di screenshot, nanti disalin yang lebih rapi. Yang ini dihapus dulu. Ada yang mau ditanyakan di sini yang belum jelas bagian mana misal? Boleh ditanyakan, silakan. Tidak usah malu, tidak usah takut. Jadi tadi di soal dibaca, kemudian yang diketahui dulu deh, tadi yang diketahui belum lengkap ya. Mbak Lisa sudah 75%. PN0-nya jadi 20 meter per sekon, benar. Kemudian S-nya jadi 2000, benar. Dan di sini ada kata-kata selanjutnya, ada clue selanjutnya, yaitu direm dan berhenti. Sehingga dia menyebutkan bahwa ada yang namanya kecepatan akhir.
nilainya 0 meter per sekon karena dia direm dan berhenti. Lalu yang ditanyakan apa? Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ada V0, ada VT. Kalau ada V0, ada VT yang nilainya berbeda, berarti dia masuk ke GLBB dan otomatis menggunakan antara 3 bus ini. Kalau sudah, tentukan rumus utamanya, tadi menggunakan rumus yang ini, tapi ternyata percepatannya belum diketahui, jadi gunakan rumus yang lain untuk mencari percepatan. Nanti dicoba dikerjakan lagi biar lebih paham. Coba kerjakan, baru tonton hasil pembahasan kita. Sudah ya, sudah di screenshot. Yang belum screenshot silahkan di screenshot. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ada yang sudah menghitungkah? Yang tadi menjawab dan salah, Ibu sudah catat namanya dan tidak apa-apa kalau salah. Tapi sekarang sudah bisa tahu jawaban yang benar itu apa. Jadi kalau menjawab salah itu tidak perlu malu dan teman-temannya yang tidak menjawab pun tidak boleh mengolok-olok. Kan sama-sama belajar. Jadi sama-sama dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu semakin paham. Seperti itu. Jadi tidak usah sungkan untuk menjawab salah atau nanti selanjutnya tidak kemarin salah terus nanti takut salah, tidak usah. Jadi biasa aja. Enjoy aja. Ini ada yang sudah menjawab kah? Kita bahas saja karena waktunya sudah hampir habis. Sebuah kerikil dilempar ke dalam sumur dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berarti ada yang namanya kecepatan awal sama dengan 15 meter per sekon. Selanjutnya, kerikil tersebut menyentuh dasar sumur. Nah, di sini ada clue lagi nih. Kalau yang kayak gini kalian harus peka nih. Dasar sumur berarti kerikilnya mempunyai kecepatan akhir sama dengan 0 karena di dasar sumur dia sudah tidak bergerak lagi. Dalam waktu T-nya 1,5 sekon. Lalu yang ditanyakan adalah berapa kedalaman sumur. Nah, ini kita analisis dulu geraknya masuk ke GLB, GLBB, atau yang seperti apa. Jadi sebuah kerikil yang dilempar ke dalam sumur, dia akan jatuh bebas. Nah, kalau jatuh bebas, dia dipengaruhi oleh yang namanya percepatan gravitasi, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk anak-anak, untuk benda yang jatuh bebas, itu kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian ada yang namanya percepatan gravitasinya itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Ini sudah kita bisa simpulkan atau kita tuliskan dia sebagai percepatan. Sama-sama percepatan. Jadi kita bisa langsung menghitung berapa nilai S-nya dari persamaan yang mana. Di sini ada V0, ada VT, kemudian ada T, dan ada A. Jadi kita bisa langsung menghitung nilai X-nya. Antara yang kedua dan yang ketiga.
Kalau yang kedua ini VT-nya tidak masuk, tapi bisa juga. VT sini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT-nya itu nilainya 0 kuadrat sama dengan V0 kuadratnya 15 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali S yang ditanyakan S-nya. 0 kuadrat sama dengan 0, kemudian 15 kuadrat sama dengan nilainya berapa? 25, berarti 225 ditambah 20S. Oh ya, ada yang salah. Ada yang salah kan di sini 15 kuadrat. 25 benar. Kalau kita pindah ruas, negatif sama dengan 20S. Jadi S-nya dua puluh lima dibagi 20 sama dengan 11,25. Tapi negatif. Sepertinya ini yang salah. Kita gunakan rumus yang kedua saja. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. P0-nya itu tadi nilainya 15, kemudian waktu tempuhnya. Oh, di sini belum ada waktu tempuhnya. Jadi nomor 3 ini tidak bisa digunakan. Kita gunakan rumus yang kedua. T-nya itu 1,5 ditambah setengah A-nya 10 dikalikan 1,5 kuadrat. Nah, kita masukkan 15 dikalikan 15 22,5 ditambah 5 dikalikan 22,5 berarti 11,25, sehingga nilainya 33,75 meter. Jadi gravitasi bumi, jadi kita bisa langsung kon kuadrat. Silakan di screenshot. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ya ke nomor selanjutnya, nomor 9. Ada gambar grafik yang bisa menjawab ini grafik apa? GLB, GLBB, GLB, GLBB, atau tidak termasuk GLB, GLBB? Silahkan.
GLB, GLBB. GLB. Ya. Satunya. Mbak Lisa jawab apa? C. Mbak Lisa C, Mbak Bais C juga ya. Terima kasih. Jadi untuk grafiknya ini benar. Jawabannya GLB dan GLBB. Mbak Alisa, yang GLB itu yang dari posisi apa? B ke C. B ke C, boleh. Mbak Bais, GLBB dari posisi apa? A ke B, C ke D. Ya, benar. Jadi yang A ke B ini adalah GLBB karena apa? Di sini kita lihat, sumbu yang ke kanan ini kan waktu. Kemudian sumbu yang ke atas ini adalah kecepatan. Jadi cara membacanya, misal dari posisi A, ini kan waktunya 0 dan kecepatannya 0, bergerak hingga posisi B. Nah, di posisi B ini dia sudah mencapai detik ketiga dan kecepatannya berubah menjadi 2 meter per sekon. Sehingga untuk grafik A ke B itu mengalami perubahan kecepatan. Jadi kita bisa menamainya sebagai GLBB. Begitu juga yang dari C ke D. Awalnya kecepatannya 2 meter per sekon, kemudian dia berubah kecepatan menjadi 5 meter per sekon. Nah, karena ada perubahan kecepatan itu tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa geraknya merupakan gerak GLBB. Sedangkan dari posisi B ke C, dari posisi B ke C itu kan kecepatannya tetap konstan. Di sini dia garisnya lurus, nilainya 2 meter per sekon. Sehingga karena kecepatannya konstan, otomatis dia adalah gerak lurus beraturan. Jawabannya yang C. Selanjutnya, berdasarkan grafik di atas, yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari titik A hingga titik C. Nah, di sini sebenarnya anak-anak bisa menghitung menggunakan rumus yang panjang tadi. Yang ini, jadi di sini ada dua yang diketahui, ada gerak GLBB, GLBB dari A ke B itu dihitung jaraknya. Kemudian ada GLB dari B ke C, ini dihitung jaraknya. Rumusnya masing-masing. Kalau GLBB itu bisa menggunakan yang 4 ini tadi. Kalau GLB itu hanya yang S sama dengan P kali T. GLB kan rumusnya cuman P sama dengan S per T. Kemudian dibolak-balik. Kalau S jadinya P kali T seperti ini. Kalau yang GLB yang 3 tadi, antara waktu dan kecepatan kita bisa langsung menghitung dari nilai luasan di bawah kurva. Jadi ini yang pertama ada segitiga. Ini kan gerak GLBB. Jadi segitiganya kita hitung luasannya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah alasnya 3 ini dari 0 ke 3 ini alasnya, kemudian tingginya yang sini dari kali 2 sama dengan kita coret bisa 3. Kemudian luas persegi panjang, ini luas daerah yang kedua. Karena kan ditanyakan dari A sampai C, berarti kita hitung A sampai C saja. Yang ini tidak dihitung. Yang C ke D itu tidak dihitung. Kemudian luasan yang kedua, luasan persegi panjang sama dengan panjang kali lebar.
Sehingga nilainya 4 dikalikan 2 sama dengan 8 meter. C yang kita hitung adalah kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masuk ke gaya. Berapa jawabannya? A. Saya, Bu. Rebutan. Gak apa-apa, boleh bareng. Mbak, siapa tadi? Mbak Retno? Mbak Retno Iya, sama Bu. Mbak Alisa ya? Oke. Terima kasih Mbak Retno sama Mbak Alisa. Nomor 5, jawabannya resultan gaya yang bekerja pada gambar di atas adalah Mbak Alisa. Jawabnya apa Mbak Alisa? Bukan saya, Bu, Halo? tadi yang jawab. Oh, bukan. Siapa ya? Lainnya Mbak Retno, ada yang jawab tadi? Tidak ada. Oke, Mbak Retno menjawab yang A. Kita bahas. Jawabannya benar Mbak Retno, yang A. Jadi untuk resultan gaya-gaya yang bekerja itu adalah kita hitung dari simbolnya R ya, resultan, sama dengan sigma F. Sigma itu jumlahan dan F itu gaya. Kemudian untuk gaya-gaya yang bekerja yang searah itu yang searah itu dijumlahkan dulu. Jadi ini yang ke kiri ada 2 gaya, sehingga kita bisa menuliskan, kita simbolkan F2 ya. Yang ke kiri sama dengan 25 tambah 20, nilainya 45 Newton. Ini arahnya ke kiri. Kemudian yang ke kanan hanya ada 1 gaya, nilainya 50 Newton. Nah, untuk sigma F itu kalau seperti ini anak-anak harus pahami mereka arahnya berlawanan, jadi tidak ditambah. Jadi yang ke kanan kita bisa tuliskan positif saja, positif 50. Kemudian yang ke kiri kita tuliskan dengan simbol negatif 45. Sehingga untuk resultannya itu sama dengan 5 Newton, seperti itu. Jadi arahnya ini berpengaruh, yang ke kanan dan yang ke kiri. Jawabannya benar, 5 Newton. Selanjutnya, nomor, di screenshot dulu boleh. Coba siapa yang bisa menjawab. Sudah Ibu pantau, jadi kelihatan sekarang yang ngomong siapa. Silahkan. Mbak Retno, monggo. Yang atas dulu. Saya, Bu. Yang atas. Apa Mbak? Jawabannya ABCD? B. 10 Newton searah dengan F2. Oke. Mbak, jangan ditutup dulu. Ayo kita bahas bareng. Yang pertama ada 2 buah gaya F145. Mbak Retno mau menggambarkan ke arah mana? Kanan atau kiri? ...45 Newton ke kanan atau ke kiri? Tidak. Ibu menggambar 45-nya ke kanan ya. F1 sama dengan 45 Newton. Kemudian F2-nya itu arahnya ke kiri dan nilainya 55 Newton. Nah, yang ditanyakan
Resultan kedua gaya tersebut adalah beserta arahnya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas resultan, kita harus melihat arah gayanya. Mereka ini berlawanan arah, sehingga yang ke kanan kita bisa tuliskan positif 55. Ini F2 ya. Kemudian dikurangi, maaf. Resultan gaya yang bekerjanya itu adalah, kalau di rumus kita bisa nulis seperti ini dulu, F1 plus F2. Kemudian kita bisa menguraikan F1 itu nilainya positif 45. Kemudian yang F2-nya karena ke kiri kita tuliskan negatif 55. Nah, untuk anak-anak ini F1, F2-nya itu bebas aslinya. Kalian mau nulis arahnya itu ke kanan atau ke kiri, boleh dibalik yang 55 di sini atau 45-nya di sini, itu juga bisa. Bebas. Yang penting kalian harus paham cara menguranginya atau menjumlahkannya, ini jangan sampai salah. Sehingga kita bisa menghitung nilai R-nya 45 dikurangi 55 itu nilainya negatif berapa ini? 10 Newton. Nah, di sini kita mendapatkan angka negatif atau simbol negatif. Simbol negatif berarti tadi yang negatif itu yang ke kiri. Yang ke kiri itu yang F2. Jadi untuk hasilnya karena dia negatif berarti dia searah dengan F2. Dia lagi kalau nanti dia positif berarti dia arahnya ke kanan dan searah dengan F1. Jadi jawabannya sudah benar. Yang menjawab soal yang bawah selain Mbak Retno, Mbak Alisa, Mbak Bais, Mbak Lisa, Mas Gilang, Mas Farel, Mas Ferni, selain itu coba yang bawah. Ada Husna Nabila, Gading Santosa, Muhammad Kholik, Mbak Nabila Tujimhani. Ada yang bisa menjawab soal yang bawah? Tidak usah takut salah. Mbak Lisa. Apa Mbak tadi? Kurang dengar. C. C, 4 meter per second. Caranya gimana Mbak? Teman-teman dikasih tahu. Diketahui apanya Mbak? Mbak Lisa? Ada Mbak Lisa? Yang diketahui apa aja? 20 kg berarti masanya 20 kg. Kemudian ada gaya tetap. Maaf. Mbak Lisa pakai rumus apa ya ini ya? Hukum pertama, hukum kedua, atau hukum ketiganya Newton, Mbak Lisa? Ayo, kalau ditanya dijawab. Tidak berani menjawab, tidak usah takut, tidak apa-apa. Di sini yang diketahui ada masanya 20 kg, kemudian gayanya 80 Newton. Dan yang ditanyakan adalah percepatannya berapa. Nah, ini sudah masuk ke hukum Newton. Hukum Newton itu kan ada 3.
Yang pertama itu dulu kan tentang kelembaman. Kelembaman itu apa? Kelembaman itu adalah dia antara bergerak menarik kertas yang di atasnya ditaruh gelas yang diam. Awalnya gelasnya itu kan diam, kemudian dikenai gaya, dan dia akan tetap mempertahankan kedudukan diamnya. Kalau dituliskan sigma F sama dengan 0. Sigma F itu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut atau pada sistem tersebut sama dengan 0. Kemudian ada hukum 2 Newton. Hukum 2-nya Newton itu tentang percepatan. Nah, ini soal ini membahas tentang hukum keduanya si Pak Newton. Percepatan atau hukum kedua Newton dituliskan dengan sigma F sama dengan F kali A. Kemudian ada hukum ketiganya Pak Newton itu tentang gaya aksi yang sama dengan gaya reaksi tapi arahnya berlawanan. Selanjutnya kita gunakan hukum kedua Pak Newton, F sama dengan M 20 dikalikan kecepatan 80 dibagi 20 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Berarti ini jawabannya akan dikerjakan sendiri karena kita sudah menjawab melewati. Habis ini ulangan tentang gerak dan hukum Newton. Sebelumnya Ibu tanya dulu, udah dapat buku paket? Gimana, Mas Gading? Sudah mendapat buku paket? Belum dapat. Semuanya belum dapat. Sudah. Oke, sudah. Nah, oke. Ada yang belum dapat kah? Belum, Bu, yang semester 1. Mbak Aprilia belum dapat. Belum, Bu, Selain Mbak dapatnya Aprilia. semester 2. Yang Oh, semester gitu. Gimana? yang semester 1-nya belum dapat, namun dapatnya yang semester kali. Oh, nggih. Berarti yang kemarin dibagi itu hanya semester 2 ya? Oke, Bu. Yang lain sama? Atau cuma Mbak Aprilia aja? Mbak Alisa dapat semester 1, 2 atau hanya 2? Saya dapat semester 1 juga, Bu. Semester 1 juga. Oh, berarti Mbak Aprilia ya, Mbak, yang baru dapat semester 2. Wali kelasnya siapa, Mbak? Pak Suswanto. Oke. Nanti coba saya konfirmasikan. Ya, berarti sementara anak-anak belajarnya dari buku itu ya, BSE yang Ibu kirim. Silakan di-download. Tapi sebenarnya mungkin ada beberapa HP yang tidak bisa membuka karena itu terlalu besar. Jadi silakan kalian cari di Google buku siswa IPA kelas 8 semester 1 PDF. Gitu. Cari yang bisa dibuka di HP kalian. Nanti ada banyak pilihannya. Berusaha dulu ya, dicoba buat belajar atau cari di mana ya? Atau cari materi hukum Newton dan gerak. Nanti dicarikan deh.
Ibu share kalian yang lebih ringan yang bisa dibuka. Seperti itu, sampai sini dulu. Ini tadi sudah Ibu kirimkan PDF-nya, silahkan dikerjakan soal selanjutnya. Ini soal tentang hukum ketiga Newton. Cari referensi kalian di buku itu. Sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf, ini waktunya sudah melewati jam 20 menit. Kita tutup ya. Ibu tutup. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.